Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya perang Khandaq. Setelah terjadi perang Uhud di mana kaum muslimin mengalami banyak musibah, di mana banyak dari para sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terluka, ya. Sekitar 70 orang sahabat mati syahid. Maka ini memberikan dampak buruk bagi kondisi kaum muslimin. Mulailah musuh-musuh kaum muslimin yang tadinya takut, sekarang mulai hilang kegentaran mereka terhadap kaum muslimin. Mulailah mereka menampakkan permusuhan mereka. Seperti orang Yahudi, seperti orang munafik, ya, yang tadinya mereka menyembunyikan permusuhan mereka, maka mereka mulai menampakkan permusuhan mereka karena mereka menganggap kaum muslimin lemah, ya, kalah dalam perang Uhud. Belum lagi 2 bulan, baru 2 bulan setelah perang Uhud, ya, maka kabilah-kabilah musyrikin yang ada di sekitar kota Madinah mulai siap untuk menyerang kota Madinah, ya. Dimulai dari kabilah Bani Asad ingin menyerang kota Madinah, yang kemudian juga Khalid bin Sufyan Al-Hudhali juga punya tujuan sama, mengumpulkan orang-orang untuk menyerang kota Madinah. Kemudian setelah itu kabilah-kabilah lain seperti kabilah Adl, Qarah, mereka juga menyebabkan meninggalnya sebagian sahabat. Kemudian juga perbuatan keji dari Amir bin Tufail, ya, yang kemudian menyebabkan 70 orang sahabat meninggal dari para Al-Qurra, ahli baca Quran. Dan kemudian juga kabilah Yahudi Banu Nadhir yang akhirnya membatalkan perjanjian damai, ya. Ini kejadian-kejadian yang berturut-turut yang terjadi sebelum terjadi perang Khandaq, ya. Kejadian yang pertama, peristiwa yang pertama adalah Sariyah Abu Salamah, ya. Sariyah adalah pasukan perang kecil yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan penyerangan-penyerangan, tetapi Nabi tidak ikut serta dalam pasukan perang tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW mengirim pasukan Sariyah yang dipimpin oleh Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah, kepada Bani Asad. Kenapa sebabnya Nabi mengirim pasukan kepada Bani Asad? Karena ada 2 orang namanya Tulaihah dan Salamah, kedua putra dari Khuwailid. Mereka berdua, Tulaihah dan Salamah ini, memprovokasi kaumnya dari Bani Asad, ya, untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat ini kesempatan emas, ya, karena kota Madinah sudah pernah diserang oleh orang Quraisy. Kesempatan kabilah-kabilah selain Quraisy, ini kabilah-kabilah selain Quraisy ingin menyerang kota Madinah karena Madinah dalam kondisi lemah. Ternyata rencana mereka ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Salamah radhiyallahu taala anhu yang namanya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi untuk memimpin pasukan menyerang mereka sebelum mereka menyerang. Yang kita tahu bahwasanya Abu Salamah dalam perang Uhud beliau terluka di adhudihi, yaitu di lengan atas beliau, yang akhirnya membuat beliau harus berobat selama sebulan. Ya, alhamdulillah setelah itu, ini 2 bulan setelah perang Uhud, jadi kondisi lukanya sudah membaik, ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim pasukan dipimpin oleh Abu Salamah. Kata Nabi SAW, "Ukhruj fi hadhihi sariyah, wa qad ista'maltuka 'alaiha." Wahai Abu Salamah, pimpinlah pasukan perang ini, pasukan kecil ini, aku telah menjadikan kau sebagai amir atau pemimpin pasukan tersebut. Lalu Nabi membuat dia memegang bendera, kemudian Nabi mengirim bersama beliau 150 pasukan dari kaum Muhajirin, kaum Ansar. Kata Nabi SAW, "Sir hatta tarida arda Bani Asad, fa'agir alaihim qabla an talaqa alaika jumu'uhum." Ya, kata Nabi SAW, berjalanlah engkau sampai kau tiba di kampung Bani Asad. Kemudian serang mereka tiba-tiba sebelum kumpulan mereka menyerangmu, ya. Jadi sebelum mereka berkumpul, ya, serang mereka terlebih dahulu, ya. Karena mereka sudah berniat untuk menyerang kota Madinah. Kemudian Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Salamah untuk bertakwa kepada Allah, demikian juga pasukannya. Maka berangkatlah Abu Salamah radhiyallahu anhu dengan pasukannya, yaitu
awal dari bulan Muharram tahun keempat Hijriyah. Ya. Kita ingat bahwasanya perang Uhud di bulan Syawal tahun 3 Hijriyah. Ya. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang Muharram. Jadi baru 2 bulan lewat, sudah terjadi peperangan, musuh-musuh mulai bersikap ingin menyerang kota Madinah. Maka berangkatlah di awal Muharram tahun 4 Hijriah. Berangkatlah Abu Salamah bersama 150 pasukan, sampailah mereka di mata air mereka atau sumber air mereka di sebuah gunung yang namanya Qoton. Maka di situ ada ternak-ternak mereka, maka akhirnya kaum muslimin, para sahabat kemudian menyerang para penggembala ternak-ternak mereka. Ada 3 orang budak, ya akhirnya ditangkaplah 3 orang budak tersebut. Sisa penggembala yang lain kemudian kabur. Mereka kabur, kemudian mereka pergi ke perkumpulan mereka dan mereka kabarkan bahwasanya kaum muslimin sudah datang menyerang terlebih dahulu. Mereka baru siap-siap sudah diserang oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka pun terpencar-pencar, ya. Sebagian dari mereka, padahal mereka ingin berkumpul menyerang kaum muslimin, tapi karena tiba-tiba datang serangan, mereka belum siap, akhirnya mereka terpencar. Sebagian lari ke sana, sebagian lari ke sini. Akhirnya Abu Salamah dan para sahabat menuju ke kampung mereka, langsung ke kampung inti mereka. Abu Salamah mendapati pasukan kaum musyrikin sudah terpencar dan cerai-berai. Akhirnya beliau pun membuat markas di situ. Kemudian beliau bagi para pasukan menjadi 3 kelompok. Ya, satu kelompok tetap bertahan di kampung, ya, Bani Asad bersama Abu Salamah, kampung musuh, menjaga Abu Salamah dan siap di situ. Kemudian adapun 2 pasukan yang lain dibagi dari 2 sisi yang berlawanan untuk mengejar mereka. Mereka lari kemana, dikejar, dan akhirnya mereka menyerang, dan akhirnya kedua pasukan tadi berhasil balik dan mendapatkan banyak ternak-ternak yang banyak sebagai ghanimah, ya, dari hasil peperangan. Kemudian mereka balik ke kota Madinah dalam kondisi menang. Inilah Sariyah yang pertama setelah perang Uhud yang dipimpin oleh Abu Salamah Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau balik ke kota Madinah, ternyata luka beliau yang bekas di perang Uhud akhirnya kambuh kembali, akhirnya robek kembali dan keluar darah, ya, kemudian semakin parah. Setelah itu beliau pun meninggal dunia gara-gara sebab luka tersebut. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, ya, subhanallah, sebelum meninggal sempat memimpin jihad, kemudian meninggal dunia. Ketika beliau meninggal radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang menjenguk jasad Abu Salamah. Waqad syaqqa basaruhu, matanya terbuka. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menutup kedua mata Abu Salamah. Kemudian Nabi berkata, "Inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar." Sungguhnya ruh, ya, kalau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka mata mengikuti. Maka Nabi bilang begitu, fadajja nasun min ahlihi, maka keluarga dan kerabat Abu Salamah pada menangis. Ribut. Rasulullah mengatakan ruhnya sudah dicabut. Rasulullah SAW menutup kedua matanya. Ketika mereka berisik, Rasulullah SAW berkata, "La tad'u ala anfusikum illa bi khair." Janganlah kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Itu jangan sampai kalian terlalu sedih sehingga berdoa dengan doa-doa yang buruk. Setelah itu Nabi mendoakan Abu Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ighfir li Abi Salamah." Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang Kau beri hidayah kepadanya. Wa khluflu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, jadilah Engkau sebagai penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh Abu Salamah, itu keluarganya. Karena Abu Salamah punya anak kecil. Ya, istrinya Ummu Salamah dia punya anak kecil. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dia wahai penguasa alam semesta. Wafsah lahu fi qabrih. Ya Allah, luaskanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fih, dan berikanlah cahaya kepadanya di kuburannya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, ya, Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah. Maka Ummu Salamah berkata, "Gharibun wa fi ardi ghurbatin." Suamiku asing, meninggal di negeri yang asing. Ya, karena mereka dari kaum Muhajirin. Bani Makhzum tempat tinggalnya di kota Mekah. Sekarang meninggal di kota Madinah, ya. Mungkin tidak ada keluarga di situ, jarang keluarga. Kemudian meninggal di tempat yang jauh. Kata Ummu Salamah, "La abkiyannahu buka'an yutahaddatsu anhu." Aku akan menangisi suamiku dengan tangisan yang akan dibicarakan oleh orang-orang. Itu dia benar-benar akan menangisi Abu Salamah. Ya. Fa kuntu qad tahayyatu lil buka alaihi, dan aku sudah siap-siap untuk menangisi suamiku, ingin menangis selama. Id aqbalat imra'atun minas sa'id turidu an tus'idani.
Tiba-tiba datang seorang wanita ya dari dari pinggiran kota Madinah, ingin membantuku, sama-sama menangis. Dan biasa mereka saling saling membantu dalam bela sungkawa. Jadi satu nangis ikut menangis. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mencegat wanita tersebut. Rasulullah SAW berkata, "Aturidina an tadkhili syaitan baitan akhrajahu Allahu minhu." Kau ingin memasukkan syaitan ke dalam rumah yang Allah sudah keluarkan syaitan dari rumah tersebut. Marratain, Rasulullah SAW bilang 2 kali. Kau ingin nangis, kalau kau nangis terus seperti ini, ya, maka syaitan akan Allah masukkan ke dalam rumah tersebut padahal Allah sudah mengeluarkannya. Fakafaftu anil buka falam abki. Kemudian kata Ummu Salamah, aku pun tidak jadi menangis, ya. Padahal dia begitu sayang kepada Abu Salamah karena tidak ingin dimanfaatkan oleh syaitan, ya, membuat dia kesedihan yang berlebihan. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ya. Dalam riwayat dia mendengar hadis ini dari Abu Salamah. Di mana Abu Salamah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan musibah, fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ujurni fi musibati. Berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah bagiku yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku. Illa akhlafahu Allahu lahu khairan minha. Tidak ada seorang mukmin ketika ditimpa musibah baca doa ini, innallahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik baginya. Ya, tatkala Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Ummu Salamah berdoa. Dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berkata, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibah yang menimpaku, yaitu perginya seorang suami yang sangat dia cintai. Ya, kita pernah sampaikan bagaimana kisah perpisahan Ummu Salamah dengan Abu Salamah selama setahun. Kemudian dipertemukan. Setelah dipertemukan, akhirnya suaminya beberapa tahun kemudian meninggal dunia. Tentu ini perkara yang sangat menyedihkan. Jadi Ummu Salamah berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini. Ketika dia ingin melanjutkan lafal doa yang kedua, wa khluf li khairan minha, ya Allah, gantilah aku yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku. Dia tidak ingin menyampaikan. Dia tidak ingin mengucapkan doa tersebut. Dia mengatakan, ayul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Subhanallah. Bagaimana kisah pernikahan yang luar biasa sampai sang istri merasa tidak ada yang lebih baik daripada suaminya, Abu Salamah. Sampai dia ingin mengatakan, berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia tidak mengucapin. Sampai dia tahan. Akhirnya karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia pun ucapkan. Dia mengatakan, wa khluf li khairan minhu, ya Allah, gantilah aku yang lebih baik daripadanya. Ternyata yang menggantinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, inilah kisah perangan Abu Salamah yang akhirnya Abu Salamah radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Kemudian pasukan perang yang kedua, ya, dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Sudah kita sebutkan Khalid bin Sufyan tadi, dia juga punya rencana mengumpulkan kaumnya untuk menyerang Nabi kota Madinah, untuk menyerang kota Madinah. Ya, yaitu pada tanggal 5 Muharram, jadi berdekatan. Tanggal 5 Muharram tahun keempat Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Unais untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Ya. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Abdullah bin Unais berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW manggilku, faqala innahu qad balagani anna Khalid bin Sufyan bin Nubay al-Hudhali yajma'u liyan nasa liyaghzuni wa huwa bi'uranah fa'tihi faqtulhu. Kata Nabi, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Khalid bin Sufyan al-Nubay al-Hudhali telah mengumpulkan orang-orang untuk menyerangku, dan sekarang dia sedang berada di Uranah. Uranah itu di daerah dekat Arafat. Ya, dekat Masjid Namirah, itu daerah Uranah di sana. Fa'tihi faqtulhu, maka datangilah dia dan bunuhlah Khalid bin Sufyan al-Hudhali ini, ya, karena dia sudah berencana untuk menyerang kota Madinah. Maka kata Abdullah bin Unais, ya Rasulullah, in athu li hatta a'rifahu. Ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-cirinya Khalid ini agar saya kenal dia, enggak pernah ketemu, ya. Orangnya bagaimana Khalid bin Sufyan al-Hudhali ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitahu wajadta lahu
iksya'riratan. Kalau kau lihat dia wahai Abdullah bin Unais, kau akan gentar lihat dia. Orangnya mengerikan. Orangnya mengerikan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, "Idza ra'aitahu hibtahu." Kalau kau lihat dia, kau akan takut melihat dia. Wa faraqta minhu, kau akan gentar melihatnya. Dan wa dzakarta syaitan, kau akan ingat syaitan kalau lihat dia. Ini musuh yang mengerikan ya. Maka Abdullah bin Unais pun keluar, ya. Dia sendirian berangkat, sendirian. Kemudian membawa pedangnya, hatta waqa'tu alaihi. Ya. Kemudian wa huwa bi Uranah. Tiba-tiba dia sampai di Uranah, berjalan jauh dari Madinah ke Uranah ya 450 kilo jauh. Sampailah di sana, ternyata Khalid bin Sufyan Al-Hudzaili sedang bersama beberapa orang-orang wanita-wanita ya, yang dia sedang menyiapkan tempat tinggal untuk wanita-wanita tersebut. Ketika itu di waktu asar. Sudah masuk waktu salat asar. Falamma ra'aituhu wajadtu ma wasafa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-iksya'rirah. Ketika aku lihat dia, ternyata benar seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku gentar melihat dia. Orang ini mengerikan. Fa aqbaltu nahwahu, aku pun berjalan menuju dia. Wa khasyitu an yakuna baini wa bainahu muhawalatun tashghalini anis salat. Sebelum aku menyerang dia, aku khawatir nanti ini perkaranya panjang sementara saya belum salat asar. Akhirnya fa shallaitu wa ana amshi nahwahu. Saya pun sambil berjalan menuju saya salat asar. Bagaimana caranya? Umi'u bi ra'sihi ruku' wa sujud. Aku sambil mengisyaratkan dengan kepalaku ruku' dan sujud. Kenapa? Subhanallah, bagaimana sahabat ini mikir salat. Dia khawatir kalau sudah bertempur lawan orang ini nanti permasalahan panjang sehingga salat asar bisa lewat. Supaya dia sudah selesai, ya dia salat asar dulu, tapi sudah terlanjur lihat orang itu, bagaimana caranya? Akhirnya dia salat asar sambil berjalan. Kata dia, fa aqbaltu fa shallaitu ana amshi nahwahu. Aku salat sambil berjalan menuju dia. Umi bi ra'si ar-ruku' was sujud. Aku hanya ruku' dan sujud dengan isyarat. Sambil berjalan dengan menundukkan kepala sedikit. Kemudian berjalan menuju kepada dia. Ya, falamma intahaitu ilaihi, begitu selesai salat tiba di depan. Jadi salatnya sambil jalan. Tatkala aku sudah tiba di depan dia, maka orang itu bertanya, Khalid bin Sufyan Al-Hudzaili bertanya, "Manir rajul?" Siapa? Qultu rajulun minal Arab. Aku dari Arab. Sami'a bika wa bi jam'ika li hadzal rajul. Saya dengar kau kumpulin orang-orang untuk menyerang si Muhammad. Benar. Faja'aka li hadza, maka aku datang untuk ini. Untuk urusan ini. Saya dengar kau sedang kumpulin orang-orang untuk menyerang Muhammad, maka saya datang untuk urusan ini. Qala ajal ana fi dzalik. Benar-benar saya sedang ngumpulin orang-orang untuk menyerang Muhammad. Jadi Abdullah bin Unais mengesankan seakan-akan dia ingin gabung sama Khalid bin Sufyan Al-Hudzaili. Famasyaitu ma'ahu syai'an, aku pun berjalan sama dia sebentar. Hatta idza amkanani, ketika pas kondisi yang tepat, hamaltu alaihi sayf hatta qataltuhu. Kemudian aku pun cabut pedangku dan aku pun menikam dia dan dia pun tewas ketika itu. Tsumma kharajtu, aku segera pergi. Wa taraktu dha'ainahu mukibbatin alaihi, dan aku biarkan wanita-wanita yang bersama dia pun menangisi dia dalam kondisi dia berlumuran darah. Kemudian saya pun pulang ke kota Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW melihatku. Rasulullah SAW berkata, aflahal wajhu, sungguh beruntung wajah yang telah datang. Kata Abdullah bin Unais, qataltu ya Rasulullah, aku telah membunuhnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sadaqta, engkau benar. Kemudian Rasulullah SAW berdiri bersamaku. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Setelah Abdullah bin Unais mengabarkan bahwasanya dia telah membunuh musuh Rasulullah SAW yang telah ingin menyerang kota Madinah, Rasulullah SAW berdiri. Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Kemudian Rasulullah mengambil tongkat. Kemudian Rasulullah SAW kasih dia tongkat, kasih Abdullah bin Unais tongkat. Kata Rasulullah SAW, amsik hadhihi indaka ya Abdullah bin Unais. Ini tongkat, bawa Abdullah bin Unais, bawa, pegang, simpan. Faqala Abdullah bin Unais bingung juga. Fa kharajtu biha 'alan nas. Aku pun keluar bawa tongkat tersebut. Orang-orang lihat, ma hadhil asa. Ini kau bawa tongkat apa ya Abdullah bin Unais? Qultu a'taniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarni an umsikaha. Ini tongkat yang kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh saya jaga tongkat ini. Qalu awala tarji'u ila Rasulillah fatas'alahu an dzalik. Kenapa kau tidak balik kepada Nabi tanya, kenapa ya Rasulullah kau kasih saya tongkat ini? Apa gerangan? Ada apa gerangan? Qala faraja'tu ila Rasulullah. Kata Abdullah bin Unais, saya pun balik ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kau kasih tongkat ini kepadaku?" Kata Rasulullah SAW, ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Ini tongkat sebagai tanda antara aku dengan kamu pada hari kiamat kelak. Ya. Pada hari kiamat kelak. Ya.
Maka Abdullah bin Unais membawa tongkatnya, dia gandengan dengan pedangnya. Tongkat tersebut selalu bersama dia sampai ketika dia meninggal dunia, ya. Maka dia tongkat tersebut, ya, karena ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tongkat tersebut dimasukkan ke dalam kain kafannya, kemudian dia dan tongkatnya dikuburkan bersamaan. Inilah kisah Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu, ya. Tapi kisah berikutnya, tadi sudah Abu Salamah, sekarang Abdullah bin Unais, sekarang kisah berikutnya Sariyah Ar-Raji', namanya Sariyatul Raji'. Sariyah adalah tadi pasukan kecil. Sariyah ini dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Safar, tahun keempat Hijriah, ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengirim 10 pasukan, 10 orang, ya, pasukan sebagai mata-mata. Jadi tidak banyak, cuma 10 orang. Kalau tadi 150 sebelumnya ketika bersama Abu Salamah, ini cuma 10 orang sebagai mata-mata. Wa amara alaihim Asim bin Thabit al-Ansari. Dan Nabi menjadikan pemimpin dari 10 orang tersebut adalah amirnya siapa? Asim bin Thabit al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka pun berangkat untuk jadi mata-mata. Mata-mata maksudnya ngecek-ngecek kondisi. Rasulullah pasang strategi. Kalau Allah tidak kasih tahu ilmu gaib, apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini, maka Rasulullah SAW menjalankan sebab, ikhtiar. Maka Rasulullah SAW kirim 10 orang sebagai mata-mata. Tatkala mereka tiba di Al-Hada'ah, ya, yaitu antara Usfan dengan Mekah, dzukiru li hayyin min Hudzail. Tiba-tiba ada yang tahu, ya. Maka kondisi mereka ini diceritakan kepada Banu Lahyan. Banu Lahyan salah satu kabilah kecil. Maka mereka kaum musyrikin. Fa nafaru lahum qariban min mi'ati rajulin kulluhum ramin. Maka mereka ingin membunuh 10 orang pasukan Nabi ini tersebut. Maka berangkatlah Bani Lahyan dengan 200 pasukan, semuanya ahli memanah. Semuanya ahli memanah. Maka mereka pun mengejar 10 sahabat Nabi. Kemudian mereka faqtassu atharahum, kemudian mereka mengikuti jejak-jejak 10 sahabat ini sampai mereka dapati tempat bekas makan para sahabat. Ternyata mereka makan korma, ya, dari Madinah. Mereka berkata, "Hadza tamru Yathrib." Ini korma Madinah ini. Ayo kita ikuti lagi jejak mereka. Ayo kita ikuti. Akhirnya mereka ikut jejak mereka 200 orang. Akhirnya mereka mendapati para sahabat yang jumlahnya 10 orang. Akhirnya ketika Asim, ya, bin Thabit radhiyallahu anhu al-Ansari dengan 9 temannya, mereka bersepuluh, melihat 200 orang sudah mengepung, maka mereka pun menuju ke suatu tempat agak tinggi, area agak tinggi. Tetapi 200 orang tersebut mengepung mereka. Akhirnya mereka berkata, "Inzilu wa atuna bi aidikum." Turun kalian dan serahkan diri kalian. Walakumul ahdu wal mitsa. Kami akan beri perjanjian kalian, la naqtulu minkum ahadan, kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Turun sini. Sudah kita ada perjanjian keamanan. Tapi anehnya semua 200 orang pemanah. Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin 10 orang tersebut berkata, "Ama ana fa wallahi la anzilul yauma fi dhimmati kafir." Adapun aku, demi Allah, aku tidak akan berada di bawah tanggungan seorang kafir, jaminan seorang kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyak. Dia sudah tahu dia bakalan meninggal. Firasat. Dia berkata, "Ya Allah, ya sampaikan kepada nabimu tentang kami, ya Allah." Akhirnya dia tidak mau turun, faramauhum bin nabl. Akhirnya mereka pun panahin 10 orang tersebut. Faqatalu Asiman fi sab'ah. Akhirnya 7 orang meninggal dunia. Di antaranya Asim bin Thabit al-Ansari. Tinggal 3 orang. Mereka 10. Tinggal 3 orang. Meninggallah Asim bin Thabit al-Ansari. Ya. Akhirnya orang-orang Quraisy meminta agar didatangkan jasad Asim agar mereka mengenal benar Asim yang meninggal atau tidak. Ya. Karena Asim ketika perang Badar membunuh salah seorang pembesar mereka. Ya, jadi mereka jengkel. Mereka ingin mana jasadnya Asim, bawa ke sini. Ya, karena itu sudah dekat Mekah, bawa ke sini. Orang-orang Quraisy kirim ingin agar jasadnya Asim dibawa kepada mereka. Tatkala mereka datang ingin mengambil jasad Asim, fa ba'atsallahu alaihi mithla dhullah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim semacam awan minad dabar. Awan tersebut ternyata isinya adalah lebah, banyak lebah. Fahamathu min rusulihim. Akhirnya pasukan musyrikin yang ingin mengambil jasad Asim tidak bisa karena banyak lebah di situ menjaga jasad Asim. Falam yaqdiru minhu ala syai'. Mereka tidak mampu mengambil
sedikit pun dari jasad. Tubuhnya terpanah, sudah mati, ya, sudah meninggal radhiyallahu anhu. Kemudian ambil jasadnya, ternyata ada laler, ada lebah yang melindungi Asim. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, lalat tersebut menyerang pasukan-pasukan ini ke wajah mereka, disengat. Akhirnya mereka tidak bisa mendekati jasadnya Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kenapa mereka ingin mengambil jasad Asim? Karena Bani Hudzail atau Bani Lahyan ini mereka ingin menjual jasad Asim, tengkoraknya kepada Sulafah binti Sa'ad. Kenapa? Karena Sulafah, wanita ini, binti Sa'ad ini dari Quraisy, dia pernah bernazar tatkala kedua anaknya meninggal dalam perang Badar, ya. Dia mengatakan, kalau saya mampu untuk mendapatkan kepala Asim, saya akan minum khamar dari tempurung kepalanya. Jadi dia sudah niat bernazar demikian. Makanya dia ingin beli jasadnya Asim. Karena ingin minum khamar, dia sudah bersumpah ingin minum khamar dari tengkoraknya Asim. Tapi Allah mengirim dabar, yaitu mengirim lebah untuk menjaga jasadnya Asim sehingga mereka tidak bisa mendatangkan jasadnya kepada wanita tersebut. Setelah itu mereka bilang, tunggu dulu, tunggu sampai sore, tunggu lebah-lebah tersebut pergi baru kita ambil jasadnya. Tatkala mereka menunggu sampai sore, tiba-tiba datang hujan yang besar, kemudian hujan tersebut membawa jasad Asim, kemudian dibawa pergi, ya, oleh hujan tersebut, entah kemana jasadnya. Dan Asim ketika masa hidup dia pernah bersumpah dia tidak ingin dipegang oleh seorang musyrik pun, dan dia tidak ingin memegang seorang musyrik pun sama sekali, dan Allah mengabulkan sumpahnya radhiyallahu taala anhu. Tapi bagaimana dengan nasib 3 orang yang tersisa? 10 orang, 7 orang meninggal dunia. Adapun 3 orang yang tersisa, akhirnya mereka ikut aturan, mereka ikut tunduk kepada aturan 200 pemanah tersebut, yaitu Khubayb bin Adi Al-Ansari, yang kedua Zaid ibnu Dathinnah, kemudian yang ketiga Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhum ajma'in. 3 orang ini, Khubayb, kemudian Zaid dan Abdullah. Kemudian tatkala mereka bertiga sudah di bawah pengawasan Bani Lahyan tersebut, ya, ternyata Bani Lahyan tersebut mengambil tali dari busur mereka, dilepaskan tali busur, ternyata mereka diikat, 3 orang yang diikat. Apa kata Abdullah bin Tariq? Hadza awal ghadar. Ini pengkhianatan pertama. Mereka bilang kita tidak akan dibunuh, kita tidak akan diapa-apain. Ternyata baru kita turun mereka sudah ikat. Akhirnya apa kata Abdullah bin Tariq? Wallahi la ashabukum. Demi Allah aku tidak mau menemani kalian. Kalian berdua pergi dibawa mereka, silakan, saya enggak. Saya tidak mau. Saya mau menetap di sini. Kemudian dia berkata, "Inna li fi haula'i la uswah." Sungguh temanku 7 orang yang meninggal itu ada teladan. Saya ingin seperti mereka. Subhanallah, mereka paksa dia, dia tidak mau. Akhirnya mereka bunuh dia. Abdullah bin Tariq radhiyallahu taala anhu. Ya, akhirnya mereka bawa pergi 2 orang, Khubayb bin Adi dan Zaid ibni Dathinnah. Nanti dibunuh juga akhirnya. Adapun Zaid bin Dathinnah, 2 orang yang tersisa, maka dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Jadi Bani Hudzail ini beli, dia jual. Karena mereka tahu Quraisy sangat dendam kepada kaum muslimin. Maka mereka menjual Zaid bin Dathinnah kepada Safwan bin Umayyah, ya. Ya, dia ingin balas dendam untuk bapaknya Umayyah bin Khalaf. Akhirnya dikirimlah Zaid bin Dathinnah bersama budaknya Safwan. Budak Safwan bawa Zaid bin Dathinnah. Budak Safwan tersebut namanya Nistas, dia bawa Zaid bin Dathinnah ke Tan'im. Tahu Tan'im kan? Tan'im di luar tanah haram. Karena mereka, meskipun mereka orang-orang musyrikin Arab, mereka meyakini tidak boleh membunuh orang di tanah haram. Jadi harus keluar dari tanah haram. Dan kita tahu tanah halal terdekat adalah Tan'im, kira-kira 7 kilo dari Ka'bah. Akhirnya mereka keluarkan Zaid bin Dathinnah dari tanah haram di Tan'im untuk dibunuh. Berkumpullah orang-orang Quraisy. Di antaranya ada Abu Sufyan bin Harb, ya. Abu Sufyan, kepala kaum musyrikin tatkala itu radhiyallahu anhu, masih musyrik, dan dia kepala pasukannya kaum musyrikin tatkala perang Uhud. Maka dia berbicara sama Zaid bin Dathinnah. Dia berkata, "Anshudukallah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana al-ana fi makanika nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik?" Abu Sufyan bertanya,
Wahai Zaid, saya bertanya dengan nama Allah, ya. Apakah kau suka Muhammad menggantikan posisimu? Biarlah Muhammad di posisimu, kita penggal kepalanya dan kau pulang ke rumahmu selamat dengan keluargamu. Mau enggak begitu? Apa kata Zaid bin Dathinna? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi huwa fihi tusibu syaukatun tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli. Demi Allah, kata Zaid bin Dathinna, aku tidak suka Muhammad sekarang, Rasulullah SAW di tempatnya sekarang tertusuk duri sedikit pun aku tidak mau. Sementara aku santai di rumahku. Aku tidak mau. Lebih baik aku mati daripada Muhammad tertusuk duri. Lebih baik aku mati daripada Muhammad tertusuk duri, kata Zaid bin Dathinna. Abu Sufyan ketika mendengar pernyataan Zaid bin Dathinna, dia berkata, "Ma ra'aitu minan nasi ahadun yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Aku tidak pernah melihat orang-orang yang mencintai sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Dathinna pun terbunuh. Tinggal satu orang, Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu. Adapun Khubayb bin Adi maka dibeli oleh Banul Harith bin Amir bin Naufal. Kenapa anak-anaknya Harith yang membelinya? Kenapa? Karena Harith ketika perang Badar dibunuh oleh Khubayb. Khubayb yang bunuh bapak mereka. Ya. Akhirnya mereka jengkel ingin balas dendam, dibelilah Khubayb oleh anak-anaknya Al-Harith. Salah seorang dari anak-anak Harith itu putrinya bercerita, "Falamma ajma'u ala qatlihi ista'ara minni Musa yastahiddu biha fa'arathu." Tatkala Khubayb bin Adi ingin dibunuh, jadwalnya ingin dibunuh di depan umum, maka Khubayb bin Adi ini minta pinjam pisau untuk bercukur. Dia siap-siap bercukur, mungkin ingin bertemu Allah dalam kondisi bersih. Maka dipinjamkanlah pisau tersebut untuk bercukur. Kata wanita ini, "Faghafultu an sabiyyin li," aku lalai tiba-tiba anakku masih kecil. Fadaraja ilaihi hatta atahu. Ternyata anakku pergi menuju ke Khubayb. Anaknya masih kecil, tahu-tahu Khubayb. Fawada'ahu ala fakhidhihi. Khubayb akhirnya meletakkan anak tersebut di pahanya, ya. Sementara dia pegang pisau. Wah, ini kondisi menakutkan nih, ya. Anaknya tentu dia dibelenggu, tapi anak tersebut datang dan dia pegang pisau, anak tersebut sedang berada di pahanya. Falamma ra'aitu, kata sang wanita ini, tatkala aku melihat kondisi anakku seperti itu, aku pun takut. Dan Khubayb tahu aku ketakutan. Sementara di tangannya pisau. Maka dia berkata, "Atakhshayna an aqtulahu wahai si fulana." Kau khawatir aku membunuhnya? Ma kuntu li af'ala dzalika insyaallah taala. Aku tidak akan melakukannya insyaallah taala. Kemudian apa kata wanita ini? Dia cerita waktu dia masih musyrik, "Ma ra'aitu asiran qad khairan min Khubayb." Aku tidak melihat seorang tawanan pun yang lebih baik daripada Khubayb. Artinya akhlaknya baik, tenang. Laqad ra'aituhu ya'kulu min qitfi 'inabin. Ini wali-wali Allah, sahabat. Aku melihat dia sedang dalam tawanan, dia memakan setangkai anggur dia makan. Wa ma bi Makkah yauma idzin thamara. Padahal hari itu, ketika itu tidak ada satu butir buah pun yang ada di kota Makkah. Ternyata dia makan sekumpulan anggur. Wa innahu lamuthaqun fil hadid. Sementara dia diikat dengan besi. Wa ma kana illa rizqan razaqahu Allah iyyah. Ini semua tidak lain kecuali rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini antara karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tiba jadwalnya, mereka pun bawa dia keluar dari tanah haram, dibawa ke Tan'im, ya, tanah halal terdekat. Kemudian orang-orang semua nonton. Anak-anak, orang tua, budak-budak, wanita-wanita, penduduk Mekah semua nonton. Mereka ini saatnya balas dendam. Ini orang yang pernah menyerang kita dalam perang Badar, ya. Mereka nonton semuanya. Tidak seorang pun yang tertinggal untuk menonton bagaimana dibunuhnya Khubayb bin Adi. Tatkala mereka sudah siap untuk menyalibnya, ya, Khubayb minta izin. Kata Khubayb, "Da'uni usalli rak'ataini." Izinkan aku salat 2 rakaat saja. Fataraku. Mereka biarkan dia salat. Faraka rak'ataini atahumma wa ahsanahuma min ghairi an yutawwila fihima. Beliau salat 2 rakaat dengan tenang tapi tidak panjang-panjang. Setelah itu dia balik, setelah salat dia balik menghadap mereka, dia berkata, "Ama wallahi laula an tadhunnu anni innama tawwaltu jaza'an minal maut lazittu." Ya. Kalau tidak kalian tuduh aku penakut, aku akan salat lama-lama.
tapi aku tidak mau dikatakan aku takut kepada kalian. Jadi aku salat pun secukupnya. Ya. Dan inilah sunnah yang dikerjakan oleh Khubayb dan diikuti oleh orang-orang setelah itu. Siapa yang ditangkap ingin dibunuh, maka mereka minta izin salat 2 rakaat sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, ya binasakanlah mereka, waqtulhum badada, ya bunuhlah mereka, wala tughadir minhum ahada, dan jangan biarkan seorang pun lolos dari mereka. Kemudian Khubayb sebelum dibunuh dia pun membuat syair, dia berkata, falastu ubali hina uqtalu musliman. Aku tidak peduli, yang penting aku dibunuh dalam kondisi Islam. Ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Aku tidak peduli di mana aku akan jatuh, ya. Meninggalku yang penting di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha. Dan itu semua karena aku berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah berkehendak yubarik ala awsali shilwin mumazzai. Allah akan berkahi tubuhku yang akan dipotong-potong oleh mereka. Maka akhirnya beliau pun dibunuh radhiyallahu taala anhu. Taib, kita akan bacakan atau kisah terakhir, ya, kejadian menyedihkan, kisah Bi'r Ma'unah, ya, atau Sariyatul Qurra. Sariyatul Qurra yaitu sekumpulan sahabat 70 orang yang semuanya ahli baca Quran. Murid-murid khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, ya, sebagaimana datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ada sekelompok suku, yaitu suku Ri'al, suku Zakwan, suku Usayyah, dan suku Lihyan. 4 suku. Mereka minta tolong kepada Nabi, suku-suku kecil, Ri'al, Zakwan, Usayyah, dan Lihyan, Bani Lihyan. Mereka minta tolong kepada Nabi untuk mengirim pasukan untuk melawan musuh mereka. Untuk mengirim pasukan untuk melawan musuh mereka. Maka Nabi mengirim 70 orang dari kaum Ansar. Kata Anas, kunna nusammihimul qurra, kami namakan mereka dengan qurra, ahli baca Quran. Kanu yahtatibuna bin nahar wa yusalluna bil lail. Mereka ini 70 orang ahli baca Quran ini, mereka di siang hari jualan kayu bakar, mereka ambil kayu, mereka jualan, dan malam hari mereka jadi imam, orang-orang salat. Ya, siang bekerja, malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, datang sekelompok orang kepada Nabi minta tolong. Ib'ats ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'ana wa sunnah. Ya Rasulullah, kirimkanlah kepada kami sekelompok lelaki yang mengajarkan kami Al-Quran dan sunnah. Maka Rasulullah SAW pilih murid-murid pilihan yang ahli baca Quran, 70 orang dari kaum Ansar yang dikenal dengan kelompok Qurra, ahli baca Quran. Dan dalam riwayat Ibnu Sa'ad, Tabaqat Ibnu Sa'ad, dan juga Sirah Ibnu Ishaq, disebutkan Abu Bara, seorang lelaki namanya Abu Bara, Amir bin Malik. Ya, dia datang kepada Nabi SAW kota Madinah, dan Nabi menawarkan Islam kepadanya, menyuruhnya untuk masuk Islam, tapi dia tidak masuk Islam dan dia tidak juga menolak Islam. Maka dia berkata, "Ya Muhammad, lau ba'asta rijalan min ashabika ila ahli Najd." Ya Muhammad, bagaimana kalau kau kirim sekelompok orang dari sahabatmu ke ahli Najd, ke penduduk Najd, fada'ahum ila Amrika, agar mereka berdakwah di sana. Rajautu an yastajibu laka, aku berharap mereka mau masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ini akhsha alaihim ahla Najd." Aku khawatir kepada sahabatku disikapi buruk oleh penduduk Najd. Abu Bara, yang dia masih musyrik tatkala, dia berkata, "Ana lahum jar," aku akan menjadi pelindung mereka. Ya. Fab'athhum falyad'un nas ila Amrika. Kirimlah mereka agar mereka bisa berdakwah. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim 70 orang pilihan yang mereka siap mengajarkan Islam di sana. Berangkatlah 70 orang ini yang ahli Qurra, ahli Quran, Qurra semuanya. Sampailah mereka suatu tempat namanya Bi'r Ma'unah, yaitu sumur Ma'unah. Mereka pun singgah di situ, ya. Dan mereka mengirim Haram bin Malhan. Haram bin Malhan ini omnya Anas bin Malik, dengan membawa surat dari Rasulullah SAW kepada Amir bin Tufail. Surat dari Nabi dibawa kepada Amir bin Tufail. Berangkatlah Haram bin Milhan, kemudian kepada Amir bin Tufail, musuh Allah ini Amir bin Tufail. Bawa surat Nabi SAW. Ternyata Amir bin Tufail tidak peduli dan tidak baca surat Nabi SAW. Kemudian dikasih isyarat, suruh bunuh Haram bin Milhan. Maka tiba-tiba seorang anak buah dari Amir bin Tufail ini kemudian datang ke belakang Haram bin Milhan, kemudian dia tikam
Haram bin Milhan. Tikam dengan tombak ya, kemudian dari belakang tembus ke depan. Tembus ke depan. Begitu ditikam apa kata Haram bin Milhan? Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Aku menang demi penguasa Ka'bah. Artinya apa? Dia cita-cita mati syahid. Begitu dia lihat darah, dia langsung mengatakan fustu, aku menang. Wa rabbil Ka'bah, aku menang. Ya. Maka dia pun mengambil darah tersebut, kemudian dia usapkan ke wajahnya, kemudian dia meninggal dunia. Haram bin Milhan radhiyallahu anhu. Para sahabat cita-cita mereka untuk mati syahid. Ya. Kemudian Amir bin Tufail, ya, dia pun memanggil Bani Amir, ya, untuk menyerang 70 orang sisanya. Ya. Tetapi mereka tidak mau, Bani Amir tidak mau. Mereka mengatakan kami tidak akan melanggar jaminan yang dipasang oleh Abu Bara. Tadi Abu Bara yang manggil 70 orang, dia jamin mereka tidak akan diganggu. Dan Bani Amir tidak ingin melanggar perjanjian tersebut. Ya. Akhirnya Amir bin Tufail kemudian minta kepada kabilah-kabilah yang lain untuk membunuh dari Ri'il, Dzakwan dan Usayyah. 3 ini, Ri'il, Dzakwan dan Usayyah. Ya, maka mereka pun nurut kepada Amir bin Tufail. Akhirnya mereka pun datang pasukan, kemudian mereka mengepung para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 orang. Para sahabat berkata, "Ama ma'i wallahi ma iyyakum aradna." Kami tidak ingin bertempur dengan kalian. Wa nahnu mujtazuna fi hajatin li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini ke sini ada keperluan urusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abau alaihi, mereka tidak mau, harus berperang. Akhirnya para sahabat terpaksa ya, dengan persenjataan yang seadanya mencabut pedang-pedang mereka berperang. Akhirnya semuanya terbunuh 70 orang. Mati syahid seluruhnya. Kecuali satu orang namanya Ka'ab bin Zaid bin Najjar, ya. Dia ditinggal dalam kondisi hampir-hampir meninggal dunia, ya, ternyata dia tidak meninggal dunia, masih hidup. Setelah itu dia hidup dan akhirnya meninggal mati syahid dalam perang Khandaq. Ada seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah al-Dhamri, ya. Dan juga seorang sahabat yang namanya Munzir bin Uqbah al-Ansari. Mereka berdua ini sama-sama dengan 70 orang, tapi mereka berdua ini sedang ngurusin hewan-hewan milik kaum muslimin. Ya, mereka tidak tahu tentang apa yang menimpa kawan-kawan mereka yang 70 orang tersebut. Tiba-tiba mereka lihat seekor burung atau sekumpulan burung yang berputar-putar di suatu daerah. Mereka berkata, ini burung pasti ada sesuatu. Maka mereka pun lihat. Ya, ternyata mereka lihat sahabat-sahabat mereka yang 70 orang atau sisanya 68 semuanya sudah meninggal dunia. Kemudian Munzir bin Uqbah berkata kepada Amr bin Umayyah, bagaimana menurutmu? Kata Amr bin Umayyah, menurutku kita pergi kepada Nabi SAW dan kita sampaikan kabar kepada Nabi SAW. Tapi Munzir bin Uqbah berkata, saya tidak semangat lagi dengan jiwaku. Ya. Bagaimana saya meninggalkan tempat yang di mana sahabatku Munzir bin Amr meninggal di situ. Ya. Akhirnya dia pun nekat ke situ. Kemudian dia pun berperang dan dia pun meninggal dunia. Tinggal satu orang dari 70 orang tersebut, yaitu Amr bin Umayyah, ditangkap oleh Amir bin Tufail. Ini Amr bin Umayyah sahabat, Amir bin Tufail penjahat, ya. Ketika ditangkap Amr bin Umayyah, ditangkap oleh Amir bin Tufail, akhirnya Amir bin Tufail mencukur rambut di ubun-ubun dari Amr bin Umayyah. Setelah itu dia bebaskan. Dia menyatakan, ibuku dulu punya sumpah untuk membebaskan budak. Saya ingin memenuhi sumpah ibuku. Jadi dianggap ini budak, dicukur rambutnya, dibebaskan. Maka dia pun pulang ke kota Madinah. Dia pulang ke kota Madinah. Ya. Ternyata di antara yang meninggal dari 70 orang itu ada seorang namanya Amir bin Fuhairah. Tahukah kita siapa Amir bin Fuhairah? Amir bin Fuhairah adalah maula Abu Bakar. Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, dialah seorang budak yang masuk Islam kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dialah yang ketika Nabi siap-siap berhijrah, dia membantu proses terjadinya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menghilangkan jejak-jejak kaki Nabi dan Abu Bakar ketika mereka berjalan menuju ke Jabal Thawr, ke Goa Thawr. Yang menghilangkan itu semua adalah Amir bin Fuhairah. Kemudian dia yang menemani perjalanan Nabi SAW dan Abu Bakar sampai ke kota Madinah. Jadi hijrah itu ada 4 orang. Nabi dan Abu Bakar ditemani oleh Amir bin Fuhairah dan ditemani oleh Abdullah bin Uraikid, kafir penunjuk jalan. Mereka berempat, di antaranya Amir bin Fuhairah. Ternyata di antara 70 orang tersebut, Amir bin Fuhairah meninggal di peristiwa Bi'r Ma'unah. Amir bin Tufail bertanya kepada Amr bin Umayyah, siapa itu?
fa asyara ila qatil. Kata Amr bin Umayyah sebelum dia dilepas, ini adalah Amir bin Fuhairah. Kata Amir bin Tufail, laqad ra'aituhu ba'da ma qutil rufi'a ila sama' hatta inni la anzuru ila sama' bainahu wa bainal ardi thumma wudi'a. Sungguh aku melihat setelah dia dibunuh, jasadnya diangkat antara langit dan bumi, diangkat kemudian diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya kabar tentang peristiwa Bi'r Ma'unah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kabar-kabar sahabat yang lain meninggal dunia, ya. 10 orang sebelumnya Rasulullah dengar itu semua dalam kondisi sedih. Asim bin Abid meninggal dunia, Khubayb bin Adi meninggal dunia, 10 orang meninggal dunia, kemudian 70 orang meninggal dunia. Ya, Rasulullah SAW sangat sedih, kaum muslimin juga sangat sedih. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya dalam Sahih Muslim, "Inna ikhwanakum qad qutilu." Sungguhnya saudara-saudara kalian telah dibunuh. Wa innahum qalu. Sungguhnya saudara-saudara kalian tersebut yang mati syahid berkata, "Allahumma balligh anna nabiyyak." Ya Allah, sampaikanlah kepada nabimu dari kami. Anna qad lakinaka. Sungguhnya kami telah bertemu dengan engkau ya Allah. Faradina anka, dan kami ridha dengan engkau ya Allah. Wa radita anna, dan kau ridha kepada kami. Ya, dan Nabi menyampaikan hal itu kepada para sahabat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu kunut, disebut dengan kunut nazilah. Ya, di situ Nabi mendoakan suku-suku tadi. Zakwan, Ri'il, Zakwan, Lihyan dan Usayyah. 4 suku yang berkhianat kepada para sahabat. Rasulullah SAW kunut di rakaat terakhir setelah ruku. Jadi sami Allahu liman hamidah dalam kondisi i'tidal, baru kemudian Nabi kunut nazilah, mendoakan keburukan bagi mereka dalam salat zuhur, dalam salat asar, dalam salat maghrib, dalam salat isya, dalam salat subuh. 5 waktu seluruhnya Nabi doa kunut agar Allah mencelakakan suku-suku tersebut. Sampai di sini saja. Ikhwani fillah, zani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.